Selamat berjumpa kembali di dalam materi tentang teori dasar kreativitas. Kita akan mempelajari tentang beberapa teori yang akan mendasari di dalam pengembangan kreativitas di dalam diri seseorang. Yang pertama adalah kita lihat teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik memiliki pandangan umum tentang pribadi yang kreatif, yaitu psikoanalisa memandang kreativitas sebagai hasil mengatasi suatu masalah yang biasanya dimulai sejak masa anak-anak. Sehingga pribadi yang kreatif adalah seseorang yang pernah mempunyai pengalaman traumatik yang dihadapi dengan memunculkan gagasan-gagasan yang disadari yang mampu dia gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengalaman di masa lalu. Teori psikoanalisa didasari oleh teori yang diungkapkan oleh seorang tokoh, yaitu Sigmund Freud. Freud di sini mengatakan bahwa kemampuan kreativitas merupakan ciri kepribadian yang menetap pada 5 tahun pertama di dalam kehidupan, sehingga pada anak usia dini di dalam 5 tahun pertama itu adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan kreativitas. Freud mencoba untuk menghubungkan antara pemenuhan kebutuhan secara psikoseksual dengan kondisi di masa yang akan datang. Di dalam diri seseorang terjadi yang namanya sublimasi. Nah, sublimasi di sini adalah ketika seseorang mengubah dorongan menjadi sesuatu yang lebih dapat diterima oleh lingkungan. Itu yang dikatakan sebagai sublimasi. Freud mengungkapkan tentang sebuah teori, yaitu psikoseksual, di mana di dalam perkembangan psikoseksual ini ketika ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi, maka akan terjadi fiksasi pada masa yang akan datang. Nah, di sini dikatakan tadi terjadi sublimasi, di mana seorang anak akan mengubah dorongan-dorongan yang negatif, yang bersifat negatif, menjadi dorongan-dorongan yang lebih bisa diterima oleh lingkungan. Kaitannya dengan kreativitas adalah ketika seorang anak dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan baik, maka tidak akan menghambat proses pengembangan kreativitas di dalam dirinya. Maka dari itu, menurut Freud, ketika kita ingin anak itu tidak terhambat di dalam mengembangkan pola kreativitasnya, maka kita harus membantu dia di dalam memenuhi setiap kebutuhan perkembangan yang ada di dalam dirinya. Tokoh yang kedua adalah Ernst Kreis. Nah, Ernst Kreis ini mengatakan bahwa orang yang kreatif adalah orang-orang yang mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga orang yang kreatif ini akan memiliki berbagai macam alternatif di dalam menyelesaikan masalah. Orang yang lebih inovatif mencoba mencari solusi yang bisa saja berbeda dari orang lain. Menurut Ernst Kreis, orang yang kreatif tidak hanya menyelesaikan masalah dengan satu solusi, tetapi dia bisa menimbulkan atau memberikan berbagai macam solusi. Tokoh yang ketiga adalah Jung, Carl Jung. Nah, di sini dikatakan bahwa kreativitas akan muncul dari proses mengingat kembali pengalaman-pengalaman masa lalu yang akan membantu memunculkan teori, gagasan, dan ide-ide yang baru. Nah, di sini menurut Jung, bahwa orang yang kreatif adalah orang yang tidak meninggalkan masa lalunya, dalam artian dia mampu memaknai setiap pengalaman yang ada atau peristiwa-peristiwa yang ada pada masa lalunya dan akan dia gunakan untuk memunculkan teori atau gagasan yang baru di persoalan yang dia hadapi.
Dapat disimpulkan bahwa di dalam pandangan psikoanalisa, kreativitas merupakan mekanisme pertahanan yang secara tidak sadar dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan akibat dari masa lalu, guna menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif di masa yang akan datang. Lalu teori humanistik. Nah, teori humanistik ini memiliki pandangan umum bahwa orang yang kreatif di dalam diri seseorang itu ada kesehatan mental. Ya, jadi orang yang kreatif itu memiliki kesehatan mental yang bagus. Nah, pengembangan kreativitas tidak terbatas pada usia awal kehidupan seperti yang tadi diungkapkan oleh teori psikoanalisa, tetapi merupakan sesuatu yang berlangsung sepanjang hidup. Ada seorang tokoh yang bernama Abraham Maslow yang mengemukakan tentang teori of need. Nah, di sini dia mengatakan bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar secara psikologis yang harus dipenuhi. Berawal dari kebutuhan psikis. Apa yang menjadi kebutuhan secara fisik di sini adalah kebutuhan untuk makan, minum, ya, kebutuhan untuk beristirahat dan bernafas. Nah, itu beberapa contoh dari kebutuhan fisik. Manusia berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan dengan berbagai macam cara, dan manusia mencoba untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam memenuhi setiap kebutuhan. Kita akan melihat hierarchy of need. Yang pertama adalah kebutuhan-kebutuhan fisik, yaitu bernafas, makan, minum, beristirahat, dan hal-hal lain yang bersentuhan dengan fisik. Lalu setelah kebutuhan fisiknya terpenuhi, maka dia akan naik kepada kebutuhan untuk merasa aman, yaitu safety. Ya. Safety ini bisa keamanan secara fisik, ya, merasa bahwa dirinya aman, dan juga secara psikis. Lalu kebutuhan untuk dicintai, ya, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan sosialnya. Lalu berikutnya adalah harga diri, esteem, self esteem. Nah, kebutuhan untuk dihargai dan kebutuhan untuk mengembangkan harga diri, untuk dihargai oleh orang lain ataupun lingkungan, ini merupakan kebutuhan pada tingkatan yang sudah lebih tinggi. Dan kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri, di mana dia mampu menunjukkan keeksistensi dirinya pada lingkungan. Ada seorang tokoh yang bernama Rogers. Dia mengungkapkan bahwa orang yang kreatif adalah orang yang memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Ini hampir sama dengan ciri yang dikemukakan di dalam materi yang pertama tadi, yaitu ciri pribadi yang kreatif, bahwa mereka harus memiliki keterbukaan terhadap pengalaman. Lalu yang kedua adalah kemampuan untuk menilai situasi dan kondisi diri sendiri. Ini adalah internal locus evaluation, di mana seseorang harus mampu dari dalam dirinya sendiri untuk mengevaluasi apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Kemampuan untuk bereksperimen, untuk bermain dengan setiap konsep yang telah dia miliki, ya, bereksperimen dengan setiap pengetahuan, melakukan uji coba, melakukan pengkaitan dengan berbagai macam situasi dan pengalaman yang telah dia alami. Di dalam pandangan humanistik, bahwa dapat disimpulkan pengembangan pribadi yang kreatif merupakan hasil analisa individu terhadap pengalaman-pengalaman pribadi yang telah dia alami, yang akan membantu untuk mengembangkan konsep yang ada di dalam dirinya. Yang ketiga adalah teori kognitif. Teori kognitif memiliki pandangan umum bahwa stimulasi proses berpikir di dalam diri seseorang harus dilakukan secara berkala
dan harus menggunakan stimulus-stimulus yang inovatif. Stimulus yang inovatif secara otomatis akan merangsang kreativitas ataupun daya kreativitas di dalam diri anak. Jadi ketika kita memberikan stimulus yang kreatif, maka anak pun akan terpacu untuk kreatif juga. Proses berpikir anak itu melalui permainan guna mengembangkan kreativitas dan fleksibilitas perkembangan anak secara menyeluruh. Misalnya, selama ini mungkin dia belum pernah bermain atau membentuk sesuatu dengan menggunakan botol bekas. Ketika kita memberikan rangsangan dengan menggunakan, anak-anak hari ini Bu Guru membawa botol bekas. Anak-anak tahu tidak bahwa dari botol bekas ini kita bisa membuat sebuah media mainan. Kita bisa menunjukkan beberapa media mainan yang bisa kita buat melalui botol bekas. Di situ anak akan terangsang, oh ternyata dari botol bekas itu bisa saya ciptakan sebuah mainan yang baru, yang bagus, yang menarik tentunya. Ada seorang tokoh kognitif yang cukup terkenal yang biasa kita bahas, yaitu Piaget. Di sini dikatakan bahwa anak menjalani perkembangan kognitifnya sampai akhirnya proses berpikir anak menyamai proses berpikir orang dewasa. Ya, karena teori kognitif yang diungkapkan oleh Piaget ini adalah teori kognitif yang dikatakan sebagai persona konstruktivistik, di mana seorang anak itu membangun dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri setiap pengetahuan. Sehingga pengetahuan yang dia dapatkan dari lingkungan itu akan dia olah di dalam dirinya dan dia menyusun sendiri struktur kognitifnya. Kegiatan bermain akan mengalami perubahan dari tahap sensori motorik, bermain hayal, sampai kepada bermain sosial yang disertai dengan peraturan. Jadi anak itu mulai dari bermain secara sensori motorik, lalu bermain dengan hayalan, dia mampu menghayalkan atau berimajinasi, dan permainan-permainan yang disertai dengan peraturan. Bermain itu sendiri sesungguhnya tidak semata-mata mencerminkan perkembangan kognitif anak, tetapi biarlah anak itu memaknai setiap proses bermain yang dia laksanakan, sehingga daya kreativitas akan dia kembangkan ketika dia mampu menciptakan mainan-mainan yang baru. Tokoh yang kedua dari teori kognitif adalah Vygotsky. Vygotsky di sini menyatakan bahwa bermain tidak hanya berperan untuk mengembangkan kognitif anak, tetapi juga secara sosial emosional. Nah, di sini teori kognitif Piaget yang tadi personal konstruktivistik agak berbeda dengan teori kognitif dari Vygotsky. Kalau Vygotsky adalah sosial konstruktivistik, di mana untuk mengembangkan pengetahuan di dalam diri seseorang, anak itu memerlukan dukungan-dukungan ataupun bantuan-bantuan yang diberikan oleh lingkungan eksternalnya, sehingga sebagai lingkungan eksternal kita harus memberikan dorongan secara penuh. Itu menurut teorinya Vygotsky. Nah, ketika anak bermain diharapkan juga akan terjadi interaksi dengan lingkungan, sehingga dia pun akan terbantu untuk mengembangkan daya kreativitas dari hasil interaksi dengan lingkungan. Lalu ada seorang tokoh kognitif yang juga cukup terkenal, yaitu Brunner, di mana Brunner menyatakan bahwa yang terpenting di dalam diri anak bukanlah hasil dari sebuah permainan. Ya, menurut Brunner yang penting bukanlah hasil ketika anak itu mampu menyusun sebuah bangunan dari Lego, tetapi bagaimana proses ketika dia ingin membuat bangunan dari Lego, atau proses di mana ketika dia tadi ingin membuat sebuah bentuk dari kinetic sand yang dia miliki. Proses di mana dia menyusun setiap pengetahuan. Oh, kalau bentuk dari binatang berarti paling tidak saya harus memikirkan dulu binatang apa yang akan saya buat dari kinetic sand ini, atau mungkin dari plastisin ini. Maka dia harus menciptakan sketsa di dalam pola berpikirnya, dan dia harus membayangkan. Sehingga Brunner di sini mengatakan bahwa setiap proses yang kadang-kala juga harus kita amati, di situ kita harus benar-benar peka terhadap setiap proses ketika anak itu ingin menciptakan sebuah produk.
Nah, perkembangan kreativitas dan fleksibilitas di dalam diri anak dimungkinkan karena akan mampu bereksperimen dengan memadukan berbagai perilaku yang baru. Nah, di sini menurut Brunner, anak itu akan memunculkan berbagai macam pemikiran-pemikiran dan perilaku-perilaku yang baru ketika dia ingin mengembangkan kreativitasnya. Kesimpulan dari pandangan kognitif yaitu bahwa proses berpikir di dalam diri anak akan berkembang sesuai dengan stimulasi yang diberikan oleh seseorang atau yang didapatkan olehnya. Nah, stimulasi yang menyenangkan bagi anak adalah permainan. Maka dari sebuah permainan akan mampu membangkitkan daya kreativitas di dalam diri anak. Kesimpulan dari teori-teori dasar yang bisa kita pelajari hari ini yaitu dari 3 teori dasar yang tadi telah coba saya jelaskan, mulai dari psikoanalitik, humanistik, dan juga kognitif. Setiap teori itu memiliki pandangan yang khas, ya, yang berbeda tentang kreativitas, dan dari ketiga teori tersebut akan saling melengkapi di dalam mengembangkan atau membangun sosok pribadi yang kreatif. Pengembangan kreatif di dalam diri seseorang merupakan hasil dan kemampuan analitik seseorang terhadap pengalaman masa lalu. Kemampuan mempertahankan diri dari hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di masa lalunya, dan juga kemampuan seseorang di dalam memaknai sebuah stimulus atau setiap rangsangan, baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan di dalam dirinya, dan kemampuan seseorang untuk memaknai setiap proses di dalam hidupnya. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang teori dasar kreativitas. Semoga video ini mampu membantu ibu-ibu untuk mempelajari tentang materi teori dasar kreativitas. Selamat belajar dan sampai berjumpa di materi yang berikutnya.